Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang mengambil materi 14 yang berjudul Etika Profesional dan Bisnis di Era Digital. Sebelum mulai ke materinya, anggota kelompok kami, pertama itu saya sendiri, Najwa Ningtyas. Saya Salsana Bila Ramadhani. Saya Sylvia Putri Nada. Oke, baiklah, lanjut ke materinya. Di sini ada pendahuluan di mana di era digital sudah menggeser paradigma fundamental dalam dunia kerja dan bisnis. Tidak hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya, kecepatan, tanggung jawab, moral yang menyertainya. Nah, di era digital juga mengubah cara kerja dan bisnis, antara lain yaitu transformasi cara kerja dan bisnis di era digital sudah melakukan kolaborasi antara manusia dan mesin yang melibatkan AI sebagai rekan kerja untuk mengolah data, sehingga manusia beralih menjadi pengawas dan mengambil keputusan strategis. Bisnis sekarang tidak lagi hanya menjual produk fisik, tetapi berubah menjadi ekosistem digital seperti Gojek dan platform lainnya yang menghubungkan ribuan pihak secara instan. Kemudian ada tantangan etis semakin kompleks. Di lain sisi, terdapat juga tantangan etis yang semakin kompleks, yaitu kesenjangan digital yang dimana berisiko tertinggalnya individu atau bisnis kecil yang tidak mampu mengadopsi teknologi cepat. Dan yang kedua, nasib pekerjanya, yang dimana akan gampang tergantikan oleh mesin yang otomatis. Ketiga, privasi datanya. Resiko paling dikhawatirkan penyalahgunaan informasi pribadi dan keuntungan komersial dan ancaman bias algoritma yang bisa mendiskriminasi kelompok tertentu. Kemudian ada transformasi digital. Yang pertama itu adalah AI, Big Data, IoT, dan Fintech. Di mana pilar transformasi digital, teknologi ini mengubah fundamental operasional dan strategi bisnis. AI atau Artificial Intelligence menggantikan peran kognitif manusia dalam analisis prediksi, dan Big Data sebagai bahan baku utama untuk memahami perilaku konsumen secara pasif dan mendalam. IoT atau Internet of Things menghubungkan aset fisik ke jaringan digital untuk efisiensi operasional real time, dan Fintech mendisrupsi sistem keuangan konvensional dengan akses transaksi yang instan dan terdesentralisasi. Kemudian yang kedua ada mempengaruhi etika profesional dan bisnis, di mana terdapat dampak etika profesional dan bisnisnya. Sebuah kemajuan era digital menciptakan dilema baru yang harus dihadapi, antara lain pertama ada privasi dan keamanan, di mana pengguna Big Data dan IoT berisiko melanggar ruang pribadi jika dikelola dengan transparansi tinggi. Yang kedua ada keadilan dan bias. Algoritma AI dalam Fintech atau seperti penentuan skor kredit atau rekrutmen berpotensi diskriminatif jika data awalnya bias. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas atau siapa yang bertanggung jawab jika keputusan otomatis AI merugikan pihak lain. Nah, ini menuntut standar integritas profesional yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir, transparansi bisnis atau perusahaan dituntut untuk terbuka mengenai bagaimana mereka memproses data dan menggunakan teknologi dalam mengambil kebijakan. Jadi, mengapa etika itu penting? Yang pertama, menjaga kepercayaan publik. Dalam era digital sekarang, data pribadi sangat rentan, dan etika adalah sebagai kunci utama. Bisnis yang transparan dalam mengolah AI dan Big Data akan memenangkan loyalitas konsumen karena kepercayaan yang sekali rusak akibat skandal data sangat sulit untuk dipulihkan. Yang kedua, membangun keberlanjutan bisnis. Etika juga bukan sekadar moralitas, tapi strategi jangka panjang. Bisnis yang mengabaikan dampak sosial seperti bias algoritma atau eksploitasi pekerja digital akan menghadapi risiko regulasi ketat, tuntutan hukum, dan boikot pasar yang dapat menghentikan operasional perusahaan. Definisi etika profesional. Yang pertama, standar moral dan perilaku profesional. Etika profesional adalah kompas moral yang memadukan individu dan dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks. Yang pertama, standar moral merupakan prinsip-prinsip mendasar mengenai apa yang benar dan salah dalam praktik profesi, seperti kejujuran, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, perilaku profesional, manifestasi nyata dari standar moral tersebut dalam tindakan sehari-hari, termasuk cara mengambil keputusan, berinteraksi dengan rekan kerja, serta memperlakukan data dan privasi pengguna. Di sini ada privasi etika profesional. Yang pertama, integritas, bertindak jujur, tulus, dan konsisten dalam memegang teguh nilai-nilai moral. Dalam era digital ini berarti tidak memanipulasi data atau hasil AI demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, bertanggung jawab. Kesadaran akan dampak dari setiap tindak dan keputusan terhadap organisasi masyarakat dan lingkungan digital. Yang ketiga, kompetensi. Kewajiban untuk terus meningkatkan keahlian teknis atau seperti
penggunaan AI atau big data, dan non teknis agar layanan yang diberikan selalu memenuhi standar profesional yang berlaku. Yang keempat ada kerahasiaan, melindungi informasi sensitif dan data pribadi dari akses yang tidak sah. Prinsip ini menjadi krusial dalam penggunaan sistem IoT dan cloud computing. Yang kelima, akuntabilitas, keadilan, kesediaan untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas setiap hasil kerja, termasuk jika terjadi kesalahan pada sistem otomatis yang dikelola. Selanjutnya, integrasi. Ada pertama, jujur, konsisten, dan tidak korup. Integrasi bukan sekedar jujur, melainkan keselarasan antara nilai ucapan dan tindakan. Yang pertama, jujur, menyampaikan kebenaran dan adanya tanpa memanipulasi dalam era digital. Ini berarti melaporkan data secara akurat dan tidak menyembunyikan kelemahan sistem atau risiko keamanan. Yang kedua, konsisten, menjaga standar moral yang sama dimanapun dan kapanpun, baik saat bekerja secara fisik maupun dalam ruang digital yang anonim. Yang tiga, tidak korup, menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, termasuk dalam pengelolaan anggaran, teknologi, atau pemanfaatan data perusahaan secara ilegal. Kemudian ada tanggung jawab. Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan. Tanggung jawab adalah sebuah kesiapan seorang profesional untuk menanggung segala konsekuensi dari peran yang dijalankannya. Yang pertama ada atas keputusan, yang dimana berani mengambil konsekuensi dari pilihan strategi atau kebijakan yang diambil. Dalam bisnis digital, ini termasuk keputusan memilih algoritma tertentu atau vendor teknologi. Yang kedua, atas tindakan, yang dimana memastikan setiap langkah operasional dilakukan dengan sadar dan sesuai standar. Jika terjadi kesalahan, teknis, atau kegagalan sistem, profesional tidak melempar batu sembunyi tangan. Yang kedua ada relevansi dalam era digital, yang dimana tanggung jawab menjadi lebih kompleks karena adanya otomatisasi. Yang pertama itu ada satu, kepemilikan data. Meskipun keputusan diambil oleh AI, tanggung jawab akhir tetap berada pada manusia atau profesional yang mengoperasikan atau menyetujui sistem tersebut. Dan yang kedua ada mitigasi risiko. Tanggung jawab mencakup langkah preventif untuk melindungi data pengguna dan memastikan sistem tidak merugikan publik. Ada kompetensi, di mana profesional harus menjaga keahlian dan belajar terus-menerus. Kompetensi bukan sekedar memiliki ijazah, melainkan komitmen pada kualitas kerja yang unggul. Antara lain, menjaga keahlian, di mana profesional wajib mempertahankan standar kemampuan tinggi agar pekerjaan yang dilakukan tetap relevan, aman, dan efektif bagi perusahaan maupun klien. Dan yang terakhir ada belajar terus-menerus atau lifelong learning. Kesadaran bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang. Di tengah cepatnya arus teknologi, profesional harus secara produktif memperbarui pengetahuan mereka agar tidak ketinggalan zaman. Berikutnya ada kerahasiaan, menjaga kerahasiaan data dan informasi. Kerahasiaan kini bukan standar bukan sekadar menyiapkan dokumen dalam laci terkunci, melainkan perlindungan data dalam infrastruktur digital yang kompleks. Menjaga data sensitif, kewajiban profesional untuk melindungi data pribadi, contohnya seperti nasabah, pasien, atau klien, dari akses ilegal di era big data. Kebocoran satu data bisa berdampak masif pada privasi jutaan orang. Informasi strategi, melindungi rahasia dagang, algoritma perusahaan, dan kekayaan intelektual dari ancaman spionase industri atau peretasan. Keamanan transaksi dalam sektor fintech dan IoT. Kerahasiaan berarti memastikan jalur komunikasi data terenkripsi sehingga informasi keuangan atau aktivitas pengguna tidak disadap oleh pihak ketiga. Akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan hukum. Akuntabilitas memastikan bahwa meskipun teknologi bekerja secara otomatis dan kompleks, tetap ada subjek hukum yang bertanggung jawab atas dampaknya. Tanggung jawab publik profesional harus bisa menjelaskan cara kerja teknologi seperti transparansi algoritma AI kepada masyarakat. Jika sistem digital merugikan kelompok tertentu atau menyebarkan disinformasi, perusahaan wajib memberikan klarifikasi dan perbaikan secara terbuka. Kepatuhan hukum digital memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan regulasi siber seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Akuntabilitas berarti siap menghadapi audit digital dan konsekuensi hukum jika terjadi kebocoran data atau pelanggaran privasi. Jejak digital yang terdokumentasi dalam sistem cloud atau IoT. Akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pencatatan yang akurat sehingga setiap tindakan digital dapat dilacak kembali jika terjadi kegagalan atau penyalahgunaan. Definisi etika bisnis. Penerapan prinsip etika dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip moral dalam setiap kebijakan dan aktivitas organisasi. Yang pertama, penerapan prinsip etika. Bukan sekedar aturan tertulis, melainkan integrasi nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi ke dalam seluruh strategi operasional perusahaan.
Kedua, aktivitas bisnis mencakup segala hal mulai dari pengambilan keputusan, pimpinan, hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder hingga interaksi harian dengan konsumen. Prinsip etika bisnis. Yang pertama, PAIMEF menjamin kesetaraan dalam ekosistem digital dalam praktik AI. Ini berarti memastikan algoritma tidak diskriminatif dalam menentukan harga, memberikan kredit atau menyaring pelamar pekerja. Bisnis juga harus adil terhadap mitra kecil di dalam platform mereka. Yang kedua, honesty. Menyampaikan informasi yang benar tanpa manipulasi. Di dunia digital ini mencakup kejujuran dan iklan, tidak menggunakan data palsu, serta tidak menyembunyikan biaya tersembunyi atau risiko keamanan pada produk teknologi. Yang ketiga, responsibility. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak teknologi yang mereka ciptakan. Jika terjadi kegagalan sistem atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, perusahaan tidak boleh lepas tangan dan harus melakukan mitigasi dampak sosial serta ekonomi. Yang keempat, transparansi. Keterbukaan mengenai bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan digunakan. Bisnis harus memberikan kejelasan kepada pengguna tentang cara kerja algoritma mereka agar tidak menjadi kontak hitam yang mencurigakan. Selanjutnya, sustainability. Fokus pada dampak jangka panjang dalam era digital ini mencakup keberlanjutan lingkungan atau efisiensi energi pusat data, serta berkelanjutan sosial atau memastikan teknologi tidak merusak tatanan masyarakat atau kesehatan mental pengguna. Baiklah, di sini ada fairness atau keadilan, tidak diskriminatif dalam bisnis, di mana prinsip ini menuntut bisnis untuk memberikan perlakuan yang setara dan objektif kepada semua pihak tanpa pengecualian. Pertama, ada tidak diskriminatif dalam bisnis, yang dimana menjamin bahwa setiap kebijakan perusahaan, mulai dari layanan pelanggaran hingga sistem internal, tidak memihak atau merugikan kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, gender, ataupun status sosial. Yang kedua, ada akses setara, memberikan kesempatan dan harga yang adil bagi seluruh pengguna platform tanpa melakukan manipulasi harga yang eksploitatif melalui pemanfaatan data pribadi atau big data. Kemudian ada honesty atau kejujuran, jujur kepada konsumen atau mitra, yang dimana berikut adalah ringkasan teliti mengenai prinsip honesty atau kejujuran dalam ekosistem bisnis digital. Honesty, kejujuran di era digital. Kejujuran di era digital bukan sekedar tidak berbohong, melainkan integritas dalam setiap pertukaran informasi di ruang cyber. Yang pertama, ada jujur kepada konsumen, yaitu iklan dan pemasaran, menghindari praktik clickbait atau menyesatkan atau pengguna ulasan palsu atau fake review untuk memanipulasi persepsi pelanggan. Yang kedua, ada kualitas produk, memberikan informasi yang akurat mengenai spesifikasi produk dan tidak menyembunyikan kekurangan teknis atau risiko penggunaan aplikasi atau layanan. Kedua, jujur kepada mitra bisnis, transparansi data atau memberikan laporan performa atau bagi hasil yang akurat kepada mitra, misalnya penjual di e-commerce atau mitra pengemudi, tanpa memanipulasi algoritma yang merugikan mereka. Dan yang terakhir, ada keterbukaan kontrak yang memastikan syarat dan ketentuan atau TOS ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan disembunyikan dalam kalimat hukum yang rumit. Berikutnya ada responsibility atau tanggung jawab sosial. Bisnis harus bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan bisnis tidak hanya mencari keuntungan atau profit, tetapi juga harus menjadi kekuatan kompas yang memberikan dampak positif bagi kehidupan luas. Bisnis harus bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi yang bersolutif. Menggunakan teknologi seperti AI dan IoT untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat, seperti mempermudah akses pendidikan, kesehatan, atau layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau. Transparansi atau keterbukaan. Kebijakan dan transaksi terbuka. Transparansi adalah fondasi kepercayaan dalam ekosistem digital yang seringkali dianggap sebagai kontak hitam oleh pengguna. Kebijakan terbuka. Pengelolaan data. Perusahaan harus menjelaskan secara sederhana, bukan hanya lewat bahasa hukum yang rumit, tetapi data apa yang diambil, mengapa diambil, dan dengan siapa data tersebut dibagikan. Algoritma yang jelas. Bisnis harus terbuka mengenai dasar pengambilan keputusan otomatis. Misalnya, mengapa seseorang mendapatkan rekomendasi tertentu atau mengapa harga layanan berubah secara dinamis. Transaksi terbuka, kejelasan biaya, menghilangkan biaya tersembunyi dalam layanan finance atau e-commerce, seperti rincian transaksi harus dapat diakses dan diverifikasi oleh pengguna secara real time. Auditabilitas, seperti transaksi harus memiliki jejak digital yang jelas sehingga dapat diaudit jika terjadi perselisihan atau kesalahan teknis. Selanjutnya, sustainability atau keberlanjutan. Bisnis memperhatikan lingkungan dan masa depan. Memperhatikan lingkungan atau green IT. Efisiensi energi pusat data. Bisnis digital sangat bergantung pada server dan pusat data yang mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar. Keberlanjutan berarti beralih ke sumber energi terbarukan untuk mengoperasikan infrastruktur digital tersebut. Lalu,
pengurusan sampah elektrik atau e-waste. Perusahaan teknologi harus bertanggung jawab atas siklus hidup perangkat keras mereka, mulai dari produksi yang ramah lingkungan hingga program daur ulang perangkat lama. Lalu memperhatikan masa depan atau sosial dan ekonomi sustainability. Keberlanjutan tenaga kerja memastikan teknologi tidak hanya menggantikan manusia tetapi juga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk belajar keterampilan baru atau reskilling agar tetap relevan di masa depan. Lalu etika data jangka panjang, menjaga agar konsisten data yang dibangun saat ini tidak menciptakan masalah sosial atau privasi yang akan merugikan generasi mendatang. Kemudian di sini ada isu etis di era digital. Yang pertama itu ada privacy data. Privacy data, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi data pribadi, pelanggan, dan tidak boleh disalahgunakan atau dijual tanpa izin demi keuntungan sepihak. Yang kedua ada keamanan cyber. Keamanan cyber, etika, bisnis menuntut perusahaan membangun benteng digital yang kuat. Tujuannya untuk mencegah peretasan atau hacking, pencurian identitas, dan penipuan yang merugikan pengguna. Yang ketiga ada e-commerce dan konsumen. E-commerce dan konsumen dunia belanja online harus adil, penjual wajib transparan mengenai harga, kualitas barang, dan kebijakan pengembalian tanpa manipulasi algoritma yang menjijikan. Yang keempat adalah media sosial. Media sosial komunikasi digital memerlukan etika tinggi untuk mencegah penyebaran hoax, perundungan cyber atau cyberbullying, dan ujaran kebencian yang merusak tatanan sosial. Dan yang kelima adalah ada AI dan otomatisasi. AI dan otomatisasi penggunaan kecerdasan buatan atau AD membawa resiko bias atau keputusan yang tidak adil dan hilangnya lapangan pekerjaan. Perusahaan harus bertanggung jawab dalam transisi tenaga kerja saat ini. Yang terakhir adalah pintas atau cryptocurrency atau sebuah sektor keuangan digital wajib mematuhi regulasi dan transparansi transaksi untuk meminimalkan risiko penipuan serta menjaga stabilitas ekonomi nasabah. Kemudian ada privacy data. Privacy data bukan sekedar masalah teknis keamanan, melainkan hak asasi individu yang wajib dihormati oleh setiap organisasi yang mengelola informasi tersebut. Perusahaan wajib menjaga data pelanggan sebagai berikut. Pertama, perlindungan dari akses ilegal, menggunakan enkripsi dan protokol keamanan tinggi untuk memastikan data tidak jatuh ke tangan peretas atau pihak ketiga yang tidak berwenang. Yang kedua adalah batasan pengguna atau fair use definition. Perusahaan hanya boleh menggunakan data untuk tujuan yang telah disepakati oleh pelanggan. Misalnya, untuk pengiriman barang, bukan untuk dijual ke pihak pengiklanan tanpa izin. Dan yang ketiga adalah persetujuan atau consent, memberikan transparansi kepada pelanggan tentang data apa yang dikumpulkan dan meminta izin secara eksplisit sebelum memprosesnya. Kemudian ada keamanan cyber, pencegahan hacking, phishing, dan fraud. Pencegahan hacking atau peretasan, membangun infrastruktur digital yang kokoh untuk mencegah akses ilegal ke sistem perusahaan. Secara etis, ini adalah bentuk tanggung jawab bisnis untuk memastikan bahwa celah keamanan tidak dieksploitasi yang dapat melumpuhkan layanan publik. Yang kedua adalah pencegahan atau phishing, penipuan identitas, melindungi pengguna dari upaya pencurian informasi sensitif seperti data sandi atau data finansial. Melalui komunikasi palsu, bisnis berperan dalam memberikan sistem verifikasi yang kuat dan edukasi kepada konsumen agar tidak terjebak manipulasi digital. Dan yang ketiga adalah pencegahan, menggunakan teknologi seperti AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time. Dalam dunia fintech, pencegahan fraud adalah wujud nyata dari prinsip honesty dan kerahasiaan untuk menjaga harta dan data nasabah. E-commerce dan konsumen harus adil dan transparan dalam transaksi online. Yang pertama, harus adil dalam transaksi online. Yang kedua, penentuan harga, menghindari praktik manipulasi harga seperti menaikkan harga secara tidak wajar sebelum diskon, atau diskriminasi harga berdasarkan profil data konsumen. Yang ketiga, akses produk, menjamin bahwa deskripsi barang yang ditampilkan sesuai dengan fisik produk yang diterima konsumen, atau quality asuransi. Yang keempat, transparan dalam transaksi online. Yang kelima, biaya tersembunyi, keterbukaan mengenai total biaya yang harus dibayar, termasuk biaya admin, ongkos kirim, dan pajak, seperti konsumen melakukan pembayaran. Yang keenam, kebijakan pengembalian atau refund, menyediakan prosedur yang jelas dan mudah diakses jika menjadi ketidaksesuaian barang atau kegagalan transaksi. Yang ketujuh, ulasan jujur, melindungi integritas sistem ulasan dengan mencegah komentar palsu atau penghapusan ulasan negatif secara sepihak, sehingga konsumen mendapatkan gambaran objektif. Media sosial, etika komunikasi digital sangat penting. Di ruang digital yang serba cepat, etika komunikasi menjadi fondasi untuk menjaga peradaban sosial. Etika komunikasi digital sangat penting. Yang pertama, integritas informasi, kewajiban untuk memverifikasi kebenaran sebelum menyebarkan konten guna mencegah hoax dan disinformasi. Yang kedua, ada berinteraksi, menjaga kesatuan untuk menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan pelecehan digital. Berikutnya, penghormatan privasi. Tidak menyebarkan data pribadi orang lain
dan menghargai batasan ruang privasi di ranah publik. AI dan otomatis, resiko bias dan pengangguran. Kemajuan kecerdasan buatan membawa resiko sistemik yang harus dikelola secara etis. Resiko bias. AI belajar dari data masa lalu. Jika data tersebut mengandung prasangka, AI akan menghasilkan keputusan yang diskriminatif atau misalnya dalam rekrutmen atau penegakan hukum. Bisnis bertanggung jawab memastikan algoritma mereka adil dan inklusif. Berikutnya, risiko pengangguran. Otomatis menggantikan peran manusia di berbagai sektor. Secara etis, perusahaan harus melakukan reskilling atau pelatihan utama bagi karyawan terdampak agar mereka tetap memiliki mata pencarian di era baru. Fintech dan kripto. Regulasi bisnis fintech dan aset kripto harus patuh pada aturan hukum atau seperti OJK atau BAPEBIT untuk mencegah praktek pencurian uang dan pendanaan aktivitas ilegal. Regulasi memastikan bahwa inovasi keuangan tetap berada dalam koridor hukum yang melindungi ekonomi negara. Selanjutnya, transparansi. Perusahaan harus terbuka mengenai model bisnis, mekanisme bunga, biaya layanan, hingga risiko investasi dalam dunia kripto. Transparansi diwujudkan melalui teknologi blockchain, di mana setiap transaksi dapat diverifikasi tanpa bisa dimanipulasi. Resiko penipuan. Sektor ini sangat rentan terhadap skema Ponzi, investasi bodong, dan peretasan dompet digital. Secara etis, penyediaan layanan bertanggung jawab membangun sistem keamanan tingkat tinggi dan memberikan edukasi kepada pengguna agar tidak terjebak dalam janji keuntungan yang tidak realistis. Undang-Undang ITE, payung hukum terutama di Indonesia yang mengatur segala bentuk aktivitas digital, fokusnya adalah pada legalitas transaksi elektronik, tanda tangan digital secara pemindahan terhadap penyalahgunaan informasi seperti peretasan hoaks dan pencurian data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi khusus di Indonesia yang mengatur hak individu atas data pribadinya. Undang-undang ini mewajibkan setiap bisnis untuk memiliki persetujuan pengguna atau konsen menjaga keamanan data dan bertanggung jawab jika terjadi kebocoran. General Data Protection Regulation, standar regulasi dari Uni Eropa yang menjadi acuan privasi data global karena sifatnya yang ketat. Perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang melayani warga Eropa, wajib tunduk pada aturan ini, menjadikannya standar emas transparansi data internasional. Kode etik profesional IT, atau ACM IEEE. Pedoman moral internasional dari Organisasi Profesional Teknologi ACM atau ACM dan IEE, fokus pada tanggung jawab ilmuwan dan pengembang IT untuk mengutamakan kesejahteraan publik, menghindari kerugian, dan menghargai kerahasiaan di atas kepentingan teknis semata. Di sini ada penjelasan mengenai Undang-Undang ITE, mengatur perilaku di dunia digital Indonesia. Merupakan payung hukum utama yang mengatur perilaku di dunia digital Indonesia, mencakup aspek legalitas transaksi elektronik, pengakuan tanda tangan digital, hingga sanksi terhadap penyalahgunaan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan peretasan. Kedua, ada Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi atau Pengguna. Regulasi spesifik di Indonesia yang menjamin perlindungan data pribadi pengguna, mengatur kewajiban bagi pengelola data atau data controller untuk menjaga kerahasiaan, meminta persetujuan konsen, dan memberikan hak kepada individu menghapus atau memperbaiki data mereka. Yang selanjutnya ada GDPR atau Eropa, Privacy dan Transparansi Data Global. Standar privasi dan transparansi data global yang sangat ketat, meskipun berasal dari Uni Eropa, dampaknya bersifat global karena setiap perusahaan dunia yang memproses data warga Eropa wajib patuh. GDPR menjadi inspirasi bagi banyak hukum perlindungan data di berbagai negara, termasuk Undang-Undang PDP di Indonesia. Kemudian ada Kode Etik Profesi IT, standar etis dari ACM IEEE, standar etis internasional dari organisasi profesi seperti ACM atau Association for Computing Machinery dan IEEE. Kode etik ini menekan bahwa profesional IT harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menghindari bahaya, jujur, adil, serta murah, dan menghormati privasi dan hak kekayaan intelektual. Kemudian ada studi kasus Cambridge Analytica, penyalahgunaan data Facebook untuk politik. Cambridge Analytica atau penyalahgunaan data. Yang pertama, khusus kasus pengambilan data jutaan pengguna Facebook tanpa izin untuk profil psikologis dan penargetan iklan politik. Kedua, pelanggaran etika, pelanggaran berat terhadap privasi dan informed consent atau persetujuan pengguna. Kasus ini menunjukkan bagaimana big data dapat dimanipulasi untuk mengganggu proses demokrasi. Berikutnya studi kasus Tokopedia dan Bread.
Kebocoran data pengguna pentingnya keamanan cyber. Tokopedia, data breach atau kebocoran data. Kasus peretasan yang mengakibatkan jutaan data akun pengguna bocor ke forum gelap pada tahun 2020. Pelajaran menekankan pentingnya keamanan cyber dan prinsip akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki sistem enkripsi yang kuat dan transparansi dalam memberitahu pengguna saat terjadi serangan. Berikutnya ada studi kasus Uber, isu transparansi dan keselamatan konsumen. Uber atau transparansi dan keselamatan. Kasusnya, masalah budaya kerja, pengawasan rahasia terhadap kompetitor, dan isu keselamatan penumpang dan pengemudi, pelanggaran etika, kurangnya transparansi dan responsibility. Uber menjadi contoh bagaimana pertumbuhan bisnis yang terlalu agresif dapat mengorbankan standar moral dan keselamatan konsumen. Berikutnya, strategi etika profesional dan bisnis. Yang pertama, pendidikan dan literasi etika digital. Strategi dalam etika merupakan sebagai langkah konkret untuk membangun kesadaran melalui pelatihan berkelanjutan bagi karyawan dan pimpinan mengenai resiko etika baru, seperti cara mengidentifikasi bias AI atau pentingnya menjaga privasi dan konsumen. Yang kedua, kode etik perusahaan. Strategi dalam kode etik perusahaan yaitu menyusun dokumen panduan yang spesifik mengatur standar perilaku dalam menggunakan teknologi perusahaan, termasuk kebijakan penggunaan media sosial dan protokol komunikasi digital. Yang ketiga, audit dan regulasi internal. Melakukan pengawasan rutin terhadap sistem dan prosedur kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etik. Ini mencakup audit algoritma AI dan pemeriksaan sistem keamanan cyber secara berkala. Yang keempat, transparansi kebijakan data. Menjamin bahwa setiap proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara terbuka sehingga konsumen memahami sepenuhnya hak-hak mereka atas informasi pribadi yang dikelola perusahaan. Yang kelima, inovasi bertanggung jawab. Mengadopsi prinsip edge by design, yaitu mengintegrasikan pertimbangan etis sejak tahap awal pengembangan produk atau teknologi, bukan sebagai tambahan di akhir proses. Jadi kesimpulannya, era digital, peluang dan tantangan etis teknologi seperti AI, big data, IoT, dan fintech membuka peluang efisiensi dan inovasi yang luar biasa. Namun di peluang tersebut muncul tantangan etis yang kompleks, mulai dari resiko bias algoritma, ancaman pengangguran akibat otomatisasi, hingga masalah privasi data yang masif. Etika, fondasi kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Tanpa etika, teknologi hanyalah alat yang beresiko merugikan masyarakat. Integrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kunci untuk membangun kepercayaan publik. Bisnis yang mengabaikan etika mungkin meraih keuntungan instan, namun hanya bisnis yang etis yang mampu menjaga keberlanjutan dan bertahan dalam jangka panjang. Baik, Sekian dari kelompok kami, kelompok 14, atas perhatiannya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.